Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astika Hilyana dengan NIM 23101152610286. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Data Mining dengan Metode Commodity Clustering pada Data Penerimaan dan Pengeluaran Obat untuk mendukung manajemen persediaan obat di Rumah Sakit Melati Sungai Penuh. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah dalam penelitian ini, yaitu pelayanan kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang didukung oleh ketersediaan obat yang memadai di rumah sakit. Untuk menjamin ketersediaan obat tersebut, diperlukan pengelolaan obat yang sangat baik agar kebutuhan obat dapat terpenuhi secara tepat dan berkelanjutan. Rumah Sakit Melati Sungai Penuh masih melakukan proses permintaan obat berdasarkan pengalaman dan perkiraan kebutuhan pasien. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kekurangan maupun kelebihan stok obat sehingga pengelolaan persediaan obat menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penerapan data mining menggunakan metode commodity clustering untuk membantu pengelompokan data obat berdasarkan tingkat pemakaian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan data penerimaan dan pengeluaran obat di Rumah Sakit Melati Sungai Penuh, serta kendala yang dihadapi dalam pengelompokan tingkat pemakaian obat. Yang kedua, bagaimana penerapan metode commodity clustering dalam mengelompokkan data penerimaan dan pengeluaran obat berdasarkan tingkat pemakaian. Yang ketiga, bagaimana hasil pengelompokan data penerimaan dan pengeluaran obat menggunakan metode commodity clustering dalam mengelompokkan obat ke dalam kategori pemakaian tinggi, sedang, dan rendah. Hipotesa dari penelitian ini yaitu diharapkan penerapan metode commodity clustering pada data penerimaan dan pengeluaran obat dapat digunakan untuk mengelompokkan data secara terstruktur berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sehingga memudahkan dalam pengelompokan obat sesuai dengan pola pemakaian. Yang kedua, diharapkan metode commodity clustering mampu menghasilkan pengelompokan data penerimaan dan pengeluaran obat ke dalam kategori tingkat pemakaian yaitu tinggi, sedang, dan rendah, dengan hasil yang stabil serta tidak sensitif terhadap data yang mengandung noise maupun outlier. Yang ketiga, diharapkan hasil pengelompokan data penerimaan dan pengeluaran obat yang diperoleh dapat memberikan informasi yang jelas mengenai tingkat pemakaian obat sehingga dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam pengelolaan persediaan obat secara lebih efektif dan terarah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka diberikan beberapa batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada penerapan metode commodity clustering dalam mengelompokkan data penerimaan dan pengeluaran obat berdasarkan tingkat pemakaian. Yang kedua, data yang digunakan terbatas pada data penerimaan dan pengeluaran obat di Rumah Sakit Melati Sungai Penuh pada periode tertentu. Yang ketiga, pengelompokan data obat dibatasi ke dalam tiga kategori tingkat pemakaian, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang keempat, penelitian ini tidak membahas faktor eksternal seperti kebijakan manajemen rumah sakit dan kondisi ekonomi. Yang kelima, sistem yang dikembangkan berupa sistem berbasis website untuk memproses perhitungan dan pengelompokan data obat menggunakan metode commodity clustering. Yang keenam, hanya berfungsi sebagai alat bantu pengolahan data dan penyediaan hasil clustering serta tidak terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit yang sudah ada. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menerapkan metode commodity clustering pada data penerimaan dan pengeluaran obat di Rumah Sakit Melati Sungai Penuh dan untuk mengelompokkan data obat berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik. Yang kedua, menghasilkan pengelompokan data obat ke dalam kategori tingkat pemakaian tinggi, sedang, dan rendah sebagai informasi pendukung dalam pengelolaan persediaan obat. Yang ketiga, mengembangkan sistem berbasis website yang mampu melakukan proses perhitungan dan pengelompokan data obat menggunakan metode commodity clustering. Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti
Penelitian ini menjadi sarana penerapan ilmu data mining, khususnya metode Camedoids, dalam mengolah dan menganalisis data penerimaan dan pengeluaran obat. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan teknis dan analitis dalam merancang solusi berbasis data pada bidang kesehatan. Bagi kampus, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam bidang data mining dan clustering, serta mendukung pengembangan ilmu sistem informasi, khususnya penerapan teknologi informasi pada sektor kesehatan. Yang ketiga yaitu bagi rumah sakit Melati Sungai Penuh. Penelitian ini diharapkan membantu rumah sakit dalam mengelompokkan data penerimaan dan pengeluaran obat berdasarkan pola penggunaan sehingga dapat mendukung perencanaan kebutuhan obat, pengendalian stok, serta mengurangi resiko kekurangan maupun kelebihan stok. Bab 2 landasan teori. Yang pertama itu ada data mining. Data mining merupakan proses pengolahan dan analisis data untuk menemukan pola informasi dan pengetahuan baru dari sejumlah data yang besar. Dalam penelitian ini, data mining digunakan untuk membantu menganalisis dan data penerimaan dan pengeluaran obat sehingga diketahui pola tingkat pemakaian obat. Selanjutnya ada clustering. Clustering merupakan teknik dalam dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik tertentu. Em, data yang memiliki karakteristik yang mirip akan berada pada kelompok yang sama. Pada penelitian ini, clustering digunakan untuk mengelompokkan data obat berdasarkan tingkat pemakaian. Selanjutnya ada metode Camedoids. Metode Camedoids merupakan metode clustering yang menggunakan objek data sebagai pusat cluster. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan dan lebih stabil terhadap data noise maupun outlier dibandingkan dengan metode clustering lainnya. Dalam penelitian ini, metode Camedoids digunakan untuk mengelompokkan data obat ke dalam kategori tingkat pemakaian tinggi, sedang, dan rendah. Adapun tahapan dari penggunaan metode Camedoid clustering yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster. Pada tahap ini menentukan jumlah klaster. Pada penelitian ini digunakan 3 klaster yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua yaitu memilih medoid awal. Selanjutnya dipilih beberapa data secara acak sebagai medoid awal atau pusat klaster sementara. Yang ketiga yaitu menghitung jarak data. Setelah dilakukan perhitungan jarak data menggunakan Euclidean distance untuk mengetahui tingkat kedekatan data obat. Yang keempat, mengelompokkan data ke klaster terdekat. Data akan dimasukkan ke klaster dengan jarak terdekat terhadap medoid. Yang kelima, menentukan kandidat medoid baru. Setelah klaster terbentuk, maka dipilih kandidat medoid baru dari masing-masing klaster. Yang keenam, menghitung nilai deviasi total. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara total jarak lama dan total jarak baru untuk memperoleh nilai deviasi total. Dan yang terakhir yaitu iterasi sampai medoid stabil. Proses dilakukan berulang hingga medoid tidak berubah dan klaster menjadi stabil. Teori selanjutnya yaitu persediaan obat. Persediaan obat merupakan kegiatan pengelolaan obat untuk memastikan ketersediaan obat tetap terpenuhi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Pengelolaan persediaan obat yang baik dapat membantu mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan stok obat di rumah sakit. Selanjutnya itu ada alat bantu dan teknologi. Alat bantu dan teknologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UML sebagai alat bantu perancangan sistem yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram untuk menggambarkan proses dan struktur sistem. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan MySQL sebagai database penyimpanan data serta SunPP sebagai server lokalnya. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan RapidMiner untuk membantu proses data mining dan penerapan metode Camedoid clustering.
Penelitian terdahulu sebagai referensi peneliti sekarang yaitu terdapat pada Habib 2024, yaitu mengimplementasi Camedoids pada data obat menghasilkan 4 klaster berdasarkan tingkat penjualan obat dari penjualan paling rendah hingga paling tinggi. Selanjutnya ada Hapasari et al. 2024. Metode Camedoid clustering mampu mengelompokkan menu berdasarkan tingkat penjualan untuk mendukung strategi stok bahan baku. Selanjutnya ada Nicephorus et al. 2025. Algoritma Camedoid membantu pengelompokan data penjualan untuk mendukung strategi pemasaran dan pengelolaan persediaan. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Ini merupakan gambaran kerangka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Terdapat ada penelitian pendahuluan, pengumpulan data, penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan penelitian laboratorium. Analisa data dibagi menjadi 3, yaitu ada analisa data, analisa proses, dan analisa sistem. Setelah dilakukannya analisa, maka selanjutnya yaitu pengolahan data dan menggunakan metode Camedoid clustering. Ini merupakan proses dari metode Camedoid clustering. Setelah didapatkan hasilnya, maka dilakukanlah perancangan sistem. Setelah dilakukan perancangan, peneliti melakukan implementasi sistem. Selanjutnya dilakukan dengan pengujian sistem dan hasil dan pembahasannya. Lanjutkan dengan hasil dan pembahasannya. Adapun tahapan dalam penelitian, yaitu penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, pengamatan awal, dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Ada waktu terdiri dari waktu penelitian, tempat penelitian, serta penelitian lapangan, terdapat observasi dan wawancara, penelitian kepustakaan, dan penelitian laboratorium. Yang ketiga ada analisa, seperti tadi ada analisa data, analisa proses, dan analisa sistem. Yang keempat ada pengolahan data, yaitu seleksi data, pembersihan data, penyusunan, dan transformasi data. Yang kelima ada metode Camedoid. Langkah-langkah klasterisasi yang dilakukan yaitu inisialisasi medoid, perhitungan jarak dan pembentukan klaster, update medoid, dan iterasi hasil dan pelabelan klaster. Yang keenam ada perancangan sistem. Tahap perancangan bertujuan untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga proses yang dilakukan tetap terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Yang ketujuh yaitu implementasi sistem. Pada penelitian ini, implementasi dilakukan dengan menerapkan sistem berbasis web untuk pengolahan data, penerimaan, dan pengeluaran obat, serta menampilkan hasil pengelompokan data menggunakan metode Camedoid clustering. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pihak rumah sakit melatih sungai penuh dalam mengelola persediaan obat secara lebih teratur dan efisien sehingga proses pemantauan stok dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang kedelapan yaitu ada pengujian sistem. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengujian dengan aplikasi data mining, pengujian sistem, dan pengujian interface. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan, berisi penyajian hasil analisis data, penerimaan, dan pengeluaran obat, termasuk proses pengelompokan data menggunakan metode Camedoid clustering. Pada tahapan ini dijelaskan hasil klaster yang terbentuk berdasarkan karakteristik data obat, pembahasan terhadap hasil pengelompokan tersebut untuk mendukung tujuan penelitian. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian stok, perencanaan kebutuhan, serta manajemen persediaan obat di rumah sakit Melati Sungai Penuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.